wabarakatuh. Salam. Salam. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saatnya saya ingin berbagi pada saudara-saudara sekalian yang saya yakin mungkin sedikit atau banyak sudah banyak ulasan terkait dengan RUU ini. Karena kebetulan materi tentang penghapusan kekerasan seksual sebetulnya sudah menjadi pengetahuan dan dinamika di sosial masyarakat yang sangat kuat sejak tahun 2017 begitu. Hanya memang karena beragamnya pengetahuan dan pemahaman seringkali menimbulkan tafsir, apalagi ditambah bumbu-bumbu politisasi terhadap identitas atas nama agama, budaya, dan lainnya yang menyebabkan satu urgensi penghapusan kekerasan seksual kemudian lebih melakukan pembahasan hal-hal yang tidak substantif begitu. Nah, oleh karena itu buku ini yang sebetulnya adalah ikhtiar akademis saya waktu saya S3, kemudian saya coba tulis dalam bentuk buku supaya lebih mudah untuk dibaca. Sebetulnya hanya memuat 3 hal. Tolong slide. Yang pertama adalah apa sih urgensi penghapusan kekerasan seksual kalau dilihat dari aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Sebetulnya ada satu aspek lagi, ini saya agak terlupa menuliskan. Ada aspek psikologis yang ini memang belum banyak dilihat termasuk di rancangan undang-undang. Yang kedua, buku ini menuliskan tentang konsep penghapusan kekerasan seksual yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, ketika menyusun sebuah kebijakan, kita harus berpedoman pada nilai-nilai yang sudah dituangkan di dalam kaidah-kaidah yang sudah diyakini sebagai kaidah bangsa, bukan dengan yang lainnya. Nah, kaidah-kaidah bangsa itu sudah dituangkan dalam norma hukum yang itu adalah turunan dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, nanti penutup ini sebagai satu sesi yang merupakan argumentasi kenapa kemudian penting untuk disegerakan satu kebijakan baru terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ibu, Bapak yang saya hormati, yang sama-sama belajar tentang ini, kalau ditanya apa sih problem filosofisnya? Kita tahu bahwa nilai-nilai perlindungan kemanusiaan itu sangat jelas di dalam Pancasila. Ya, di dalam Pancasila itu ada yang disebut dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang terakhir itu 3 nilai di dalam Pancasila itu adalah nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3 nilai ini, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, bahkan oleh Bung Karno ini dijadikan sebagai bagian dari wawasan kebangsaan. Bukan hanya ingin memerdekakan manusia secara individual, tetapi manusia dalam konteks bangsa dan bangsa-bangsa. Itulah yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Maka nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan ini adalah nilai filosofis yang mendasari bahwa tidak boleh ada kekerasan sesama manusia. Karena manusia hakikatnya adalah hak individu yang di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28 huruf G, adalah perlu dilindungi martabat kemanusiaannya, terlepas dia pelaku atau korban. Dia harus dilindungi. Ini yang seringkali menimbulkan banyak tafsir, memberi kesan
bahwa undang-undang kalau dibentuk hanya melindungi korban. Tidak, melindungi martabat manusia. Ini yang penting sekali yang saya ungkap, bahwa Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 huruf G ini turunan dari 3 nilai di dalam Pancasila tadi, di mana martabat kemanusiaan, human dignity, ini menjadi dasar utama kenapa penghapusan kekerasan seksual itu menjadi sangat penting. Nah, nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan itu harus terinternalisasi dalam politik hukum kita, yaitu politik hukum penghapusan kekerasan seksual. Sering kemudian waktu itu saya ditanya banyak orang, emang negeri ini belum punya aturan? Sudah punya, sudah ada tentang aturan-aturan penghapusan kekerasan seksual. Hanya nanti saya tunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada masih mendistorsi makna penghapusan kekerasan seksual. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada apabila dikaitkan dengan nilai-nilai filosofis yang ada di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum kita, yaitu memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Karena tiga-tiganya itu memang tidak untuk didikotomikan. Mana yang dulu, adil dulu atau manfaat dulu, atau pasti dulu. Tiga-tiganya penting, gitu ya. Nah, apa problem yuridisnya? Kalau tadi problem filosofisnya. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama, peraturan yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual sampai saat ini, atau kalau dalam bahasa hukum itu ius constitutumnya, itu ada diversifikasi, ada banyak ragam. Bahkan ini salah satunya diputuskan oleh presiden perempuan pertama di Indonesia dan mudah-mudahan yang kedua akan muncul. Undang-undang PKDRT itu perjuangan panjang sejak disahkannya SIDO, Undang-Undang nomor 7 tahun 84. Ya. Sebetulnya tahun 2000 itu ada 4 undang-undang yang diharapkan waktu itu. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Tapi yang disahkan itu baru Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT tahun 2004, lalu Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007, Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender sampai hari ini masih menjadi PR besar bagi kita. Nah, pengaturan-pengaturan kekerasan seksual itu ada di banyak ragam aturan ini. Ada di KUHP, ada. Ya, mengatur soal pencabulan. Ada di Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Ada di Undang-Undang PKDRT, ada di Undang-Undang PTPPO. Tetapi pengaturan tentang kekerasan seksual di beberapa aturan ini overlapping dan multitafsir. Saya membedah satu persatu di buku saya, di mana multitafsirnya, di mana overlapnya. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah abai terhadap pemulihan korban. Karena apa? Tadi saya sudah menyinggung ya. Di dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang PTPPO itu ada pemulihan. Tapi yang dimaksud pemulihan itu di akhir ketika seseorang sudah menjadi korban dan setelah diputus pengadilan. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan pemulihan berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2015, pemulihan itu bukan hanya dibutuhkan oleh korban di akhir, tetapi di awal, di selama proses perempuan berhadapan dengan hukum dan di akhir. Nah, pengaturan itu yang belum ada. Ya, ini yang yang saya sebut multitafsir itu. Yang lainnya adalah soal perbaikan perilaku dari pelaku kekerasan. Saya pertama kali menyampaikan konsep pemulihan untuk pelaku diserang habis-habisan. Mbak, ngapain memikirkan pelaku? Saya cari istilah itu di beberapa negara, tetap istilahnya itu rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu bukan hanya untuk korban, tapi pelaku juga gitu. Maka kemudian saya bedakan, kalau untuk korban itu adalah pemulihan, untuk pelaku adalah rehabilitasi. Kenapa pelaku harus direhabilitasi? Kembali lagi ke tadi,
filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28 huruf G, dan di dalam nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Pelaku ini manusia. Walaupun dia sudah pelaku kekerasan, bukan berarti lalu dihajar habis. Harus dikembalikan martabatnya. Harus dikembalikan. Oleh karena itu, konsep penghapusan kekerasan seksual di dalam buku saya itu bukan hanya kebijakan penal, menghukum, tapi merestorasi, mengembalikan orang ini menjadi orang yang memiliki martabat. Problem yuridisnya adalah ketika aturan-aturan yang ada itu ada distorsi makna, ada multitafsir, maka aturan hukum itu belum memberikan kemanfaatan, belum memberikan kepastian, dan belum memberikan keadilan. Kenapa? Karena di Undang-Undang TPPO, pengertian kekerasan seksual itu baru digunakan kalau dia korban tindak pidana perdagangan orang. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, makna kekerasan seksual baru digunakan kalau dia dalam kualifikasi anak. Di Undang-Undang PKDRT baru digunakan kualifikasi kekerasan seksual kalau kekerasan itu terjadi di ranah keluarga, lingkup keluarga. Sehingga ini yang saya sebut sempit tadi, punya makna yang berbeda-beda. Di dalam KUHP, pemaknaan kekerasan seksual itu hanya pencabulan dan perkosaan. Di mana makna perkosaan itu mensyaratkan harus penis ke vagina. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain tidak bisa menggunakan kejahatan di dalam KUHP. Ibu Bapak yang saya hormati, apa problem sosiologisnya urgensi pembuatan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini? Yang pertama, sampai saat ini angka kekerasan seksual masih sangat tinggi, bahkan 3 hari ini saya di grup WhatsApp agak engep gitu ya, karena kemarin malam saya masih dikejar-kejar untuk menyelesaikan anak yang menjadi kekerasan seksual oleh bapak dan pamannya di Jakarta Timur. Sampai jam 11 malam saya masih kontak-kontakan gimana caranya anak ini bisa keluar dari rumah. Di Jakarta loh. Gitu ya, belum di wilayah lainnya. Ini di masa pandemi untuk keluar dari rumah saja setengah mati. Dan 1 hari itu tidak kurang dari 30 orang sebetulnya menjadi korban kekerasan seksual. Itu pun yang berani melapor. Kemarin kita juga rame sedang diperbincangkan ponakan menjadi korban kekerasan seksual dari omnya yang dosen dan calon profesor. Artinya korban kekerasan seksual, peristiwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pelakunya mau orang biasa, orang berpendidikan, orang beragama, orang berekonomi dan berstatus sosial rendah maupun orang berekonomi dan berstatus sosial yang berbeda. Yang kedua, di masyarakat kita menemukan ada berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur di dalam undang-undang yang kemudian tidak bisa disebut sebagai tindak kejahatan. Yang keempat, masyarakat secara umum termasuk aparat penegak hukum ya masih memandang kekerasan seksual itu akibat dari penyebabnya cara berpakaian ya, karena diskriminasi dalam bentuk lainnya gitu, belum melihat akar persoalan yang menjadi sebab. Dan ini problem yang harus dituntaskan di dalam kebijakan baru. Dalam politik hukum kita tidak boleh lagi membuat aturan yang hanya berpikir soal penindakan tanpa berpikir bagaimana melakukan upaya membongkar akar persoalan melalui kebijakan baru ini. Sebab kalau tidak maka kita akan membuat aturan atau kebijakan segmented saja. Yang terakhir adalah Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan saat ini masih sangat beragam cara penyelesaian kekerasan seksual. Kalau saya ke Palu misalnya, saya masih menemukan pelaku kekerasan seksual pada anak korbannya 5 tahun hanya membayar 5 kambing. Selesai. Coba. Kalau saya ke Kalimantan di Palangkaraya, saya masih menemukan pelaku kekerasan seksual hanya didenda dengan membayar 5 kerbau. Yang itu hanya untuk pesta rakyat,
untuk mengurangi rasa duka ya, rasa sial begitu. Sementara korbannya nggak dikasih apa-apa, malah diminta keluar dari wilayah itu. Itu yang mohon maaf, penyelesaian yang di tingkat komunitas, karena itu kaidah juga ya, kaidah sosial juga. Di tingkat komunitas bisa diterima oleh masyarakat itu, tapi bagaimana dengan korban? Korban tetap belum mendapatkan keadilan. Ya, karena korban tidak mendapatkan pemulihan apapun, bahkan kekerasan seksual akan terus berulang karena cara penyelesaiannya yang tidak melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, belum lagi cara-cara penyelesaian yang kemudian bahkan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sekalipun yang belum memiliki pengetahuan yang komprehensif, dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban. Pelaku perkosaan dikawinkan dengan korban karena korbannya hamil. Dianggap perkawinan itu menyelesaikan. Padahal data dari dari Pengadilan Agama menunjukkan perkawinan akibat yang hamil di luar nikah ini 75% berakibat perceraian. Karena sebetulnya itu kan tidak bisa pelaku dan korban dikawinkan, begitu ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan penyelesaian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat masih sangat tinggi, termasuk memediasi pelaku perkosaan dan korban tanpa ada upaya penyelesaian yang komprehensif. Ibu dan Bapak sekalian, apa problem psikologisnya? Ini yang seringkali tidak dilihat. Yang pertama, keberulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, kita semua paham bahwa pelaku kekerasan seringkali orang yang tidak jauh dari korban, dikenal oleh korban. Ya, saya melakukan pendampingan tahun 2004 sampai 2006 ketika saya mendirikan lembaga pengada layanan. Pelakunya itu ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada guru ngaji, ya, ada guru, ada ponaan bukan si om ya, om dan ponakan gitu. Yang omnya sebetulnya sama-sama anak-anak, sama-sama kecil gitu ya. Ada guru. Jadi ketika penyelesaian dilakukan dengan cara-cara yang tidak sebagaimana konsep yang saya tawarkan di dalam buku ini, maka memiliki kecenderungan kekerasan seksual itu berulang. Karena dianggap, oh nggak cuman begini doang kok penyelesaiannya gitu ya. Pelakunya nggak diapa-apain, masyarakatnya tidak diedukasi, pemerintahnya yang seharusnya melakukan upaya-upaya komprehensif itu juga tidak melakukan. Maka kemudian akan terjadi keberulangan kekerasan seksual ini. Problem psikologis yang lainnya adalah ini membutuhkan intervensi psikologis berupa dua hal tadi. Nah, di undang-undang yang tersedia, bahkan di KUHP nggak ada, itu hanya nyasar pada korban. Pelaku nggak diapa-apain, komunitas nggak diapa-apain. Padahal kita tahu korban kekerasan seksual itu seringkali tidak melapor juga karena tidak ada dukungan komunitas, tidak ada dukungan keluarga, ya, sehingga menyebabkan itu berlangsung dan berlama-lama. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, urgensi pengembangan konsep penghapusan kekerasan seksual oleh karena itu bisa dilihat dari 4 aspek, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek psikologis. Dalam konteks proses pembuatan sebuah kebijakan, ini harusnya sudah bisa menjadi dasar politik hukum sebuah negara, terutama di Indonesia, untuk mempertimbangkan, mensegerakan sebuah kebijakan yang bisa memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian bagi korban. Ada 15 bentuk itu yang kita temukan, dan ini karena saya jelek-jelek mantan komisioner Komnas Perempuan 2 periode, 15 bentuk ini menjadi konsep. Itu saya waktu itu dengan kawan-kawan Komnas Perempuan keliling, konsultatif dengan aparat penegak hukum, dengan masyarakat adat, dengan para ilmuwan di perguruan tinggi untuk menemukan kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang kita temukan yang tidak bisa diselesaikan dengan berbagai peraturan yang ada. Ibu dan Bapak, oleh karena itu di buku ini saya menyimpulkan bahwa problem hukum yang ditemukan terkait penghapusan kekerasan seksual saat ini adalah satu,
aparat penegak hukum kita yang masih kurang responsif gitu ya, karena gimana mau responsif aturan hukumnya tidak membackup mereka. Ya kalau polisi itu kalau alat buktinya kurang nggak bisa gitu kan. Nah, padahal alat bukti di situ yang disarankan adalah misalnya harus ada peristiwa, ya, harus ada saksi, harus ada ahli. Yang disebut kekerasan seksual itu harus ada penis ke vagina. Maka ketika yang lain dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pemaknaan responsif juga didasarkan pada kebutuhan aparat penegak hukum kita, satu kebijakan yang memberikan dasar bagi mereka untuk melakukan penindakan. Kalau enggak bisa, batal juga karena nanti diargue oleh kejaksaan. Begitu, dibawa ke pengadilan juga enggak bisa, begitu ya. Padahal kita tahu kekerasan seksual tidak hanya dilakukan dengan cara yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, secara substansi aturan-aturan yang ada itu masih parsial, tidak komprehensif, dan yang ketiga, persoalan di masyarakat yang masih punya kultur patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, yang ini juga menjadi sebab kenapa ini berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keadilan dan tidak adil bagi perempuan karena bisa mendistorsi makna perlindungan martabat kemanusiaan. Kita lagi-lagi mengembalikan bahwa martabat manusia itu harusnya utuh, bagus, dilindungi, maka ketika itu tidak bisa terlaksana, ini menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana caranya martabat kemanusiaan ini bisa terlindungi? Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa konsep yang ditawarkan di dalam buku ini? Yang pertama, disusun berdasarkan pengalaman korban dari 15 bentuk tadi, dan ada 4 pokok yang harus diperhatikan. Satu, harus berisi kebijakan dalam konteks pencegahan yang tadi saya sampaikan. Enggak bisa kalau akar persoalannya tidak muncul gitu ya. Primary prevention dari segala bentuk kekerasan itu penting. Ya, dan ini tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab pada negara, enggak bisa. Ya. Ada kewajiban masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia ada tanggung jawab dan ada kewajiban. Maka prevention itu ada bahkan yang harus dilakukan oleh orang tua, komunitas, itu semua melakukan. Yang kedua, pemulihan pada korban. Yang ketiga adalah pemidanaan, yaitu penal, dan rehabilitasi bagi pelaku. Yang keempat, ini yang saya kira dalam RUU yang sekarang yang dulu ya dibuat konsepnya oleh DPR, oleh beberapa kelompok masyarakat dan juga oleh pemerintah, adalah belum adanya pemulihan keseimbangan tatanan, restitutio and integrum dan partisipasi masyarakat. Enggak bisa kalau itu tidak dilakukan. Masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan penghapusan kekerasan seksual pada upaya pemerintah. Nah, konsep itu harus muncul karena kalau tidak ya sama saja gitu. Ya, apalagi kalau dikaitkan beberapa hasil kajian misalnya yang terakhir oleh Infit itu ya, anak-anak itu ternyata bergurunya itu ke orang tua. Nah, maka orang tua punya peran penting juga, sekolah punya peran penting juga, masyarakat juga punya peran penting juga gitu, komunitas punya peran penting juga. Nah, ini tentu harus juga mendasarkan pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. 2, kebijakan politik hukum, slide berikutnya, kebijakan pencegahan, ini saya menawarkan kerangka ecological framework, jadi dia menyeluruh begitu ya, pendekatan ekologis, begitu juga penyelesaian penghukuman dan pemulihan itu juga menggunakan ecological framework. Jadi dia tidak parsial tapi menyeluruh dengan tujuan apa? Supaya bisa mencegah kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan. Jadi ada mencegah, ada mitigasi dan memulihkan, menindak pelaku dan merehabilitasi dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Itu sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian buku ini.
nanti dibagikan saja, karena kalau ditanya apa 15 bentuk contoh kekerasan seksual yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan yang ada di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.